Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesa Delvi Eftasari dengan NPM 2111031017. Di sini saya dari kelas Lab Komputer Pajak kelas A. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai penginputan data dari kasus PPH orang pribadi atau OP. Nah, di sini saya akan menggunakan e-form yang berbentuk formulir SPT yang saya tampilkan di layar. Di sini SPT elektronik dalam bentuk file atau portable dokumen format atau PDF ini baru diluncurkan pada Maret 2021 kemarin. Nah, DJP itu resmi merilis layanan dengan nama e-form. Nah, di sini layanan ini itu memberikan banyak sekali manfaat bagi wajib pajak. Antara lain pengisian tidak membutuhkan koneksi internet, dan di sini boleh dilihat saya tidak menggunakan koneksi internet sama sekali. Wajib pajak hanya perlu memiliki bukti atau data yang sudah ditampilkan, yang sudah saya buat. Ini merupakan kasus dari PPH orang pribadi. Nah, di sini berdasarkan tugas saya, yaitu tugas UAS Labkom Pajak. Di sini saya diperintahkan untuk membuat sebuah kasus PPH orang pribadi atau badan. Di sini saya mengambil kasus PPH orang pribadi. Nah, di sini sudah saya tampilkan dalam bentuk Excel. Nah, di sini saya juga menampilkan e-form bentuk SPT. Nah, langsung aja untuk penginputan data dari kasus yang sudah saya buat ini. Yang pertama, lampiran 4 mengenai SPT tahunan PPH wajib pajak. Nah, di sini berdasarkan informasi atau soal yang sudah saya buat, Uda Buana merupakan toko pribadi milik Tuan Vicky Buana yang merupakan toko yang menjual beberapa peralatan elektronik yang didirikan pada tahun 2010. Ini kita bisa lihat mengenai informasinya. Lalu ada beberapa data-data juga. Yang pertama itu mengenai data diri dari wajib pajak. Lalu informasi yang kedua adalah mengenai peredaran usaha selama 2022. Lalu informasi yang ketiga yaitu mengenai informasi tambahan. Lalu informasi yang berikutnya adalah mengenai harta dan kewajiban. Lalu informasi yang terakhir adalah mengenai susunan keluarga. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan arahan untuk mengisi e-form SPT ini. Nah, di sini untuk sebagai informasi saja bahwasanya NPWP dan nama wajib pajak itu tidak sesuai dengan soal. Sebenarnya ini seharusnya sesuai dengan soal, tapi e-form ini saya unduh dari Vclass dan formatnya sudah begini. Jadi kita isikan saja peredaran dan informasi-informasi yang ada pada soal. Oke, untuk yang pertama itu kita scroll ke bawah dulu, kita isikan harta pada akhir tahun. Ini kita isi sesuai dengan informasi yang disoal di bagian harta dan kewajiban di bagian ini. Oke, langsung aja. Untuk harta yang pertama adalah tabungan dari Bank BCA. Kita sudah ini caranya klik di sini, kita cari sesuaikan dengan soal. Di sini ada tabungan, lalu nama hartanya itu dari Bank BCA. Sudah sesuai. Tahun perolehannya di tahun 2022 dan harga perolehannya adalah 62 juta. Untuk menambahnya kita klik saja di sini tambah. Lalu di sini ada harta yang kedua yaitu mobil Avanza. Mobil Avanza kita cari di sini, scroll ke bawah. Nih, ada mobil. Oke, ini kita isi aja Avanza karena mobilnya termasuk mobil Avanza. Tahun perolehannya yaitu 2022. Lalu harga perolehannya adalah sebesar 340 juta rupiah. Oke, keterangannya kita di sini isi saja strip.
Oke. Lalu untuk menambah harta selanjutnya kita klik tambah. Lalu di sini ada tanah seluas 550 meter persegi. Karena ini merupakan tanah, jadi kita scroll ke bawah. Nah, ini kita isi bagian lahan tanah atau lahan ini, karena dia hanya sebagai lahan di sini ya, nggak ada bangunannya. Itu kita klik tanah, isi tanah. Harga perolehannya yaitu dibeli tahun 2011. Lalu harga perolehannya itu sebesar 300 juta. Oke, di sini di keterangannya kita isikan saja luasnya, yaitu seluas 550 meter persegi. Oke, selanjutnya kita akan menambah harta yang selanjutnya. Kita klik tambah tadi. Lalu kita lihat lagi di soal terdapat mobil Innova Reborn. Kita cari untuk kode hartanya yaitu mobil. Lalu di sini kita ketik Innova Reborn. Oke. Di tahun perolehannya itu di tahun 2007. Dan harga perolehannya itu diperoleh pada harga 570 juta rupiah. Ini adalah kasus hanya sebuah contoh saja ya teman-teman. Kita isikan di sini strip. Lalu harta yang berikutnya adalah rumah. Rumah itu merupakan tempat tinggal. Jadi kita isikan di sini tanah dan bangunan. Oke, kita isi di sini rumah. Ini harga perolehannya yaitu 2009. Nah, di sini harga perolehannya 600 juta. Oke. Ini luasnya 320 meter persegi. Oke. Nah, ini sudah kita isi ya data dari harta yang dimiliki oleh Bapak Vicky. Di sini ada 1 2 3 4 5 hartanya. Lalu kita scroll ke bawah, kita isikan pada bagian kewajiban atau utang. Di sini kita klik tambah. Lalu hutang ini kita isikan berdasarkan soal. Di sini posisi hutang 31 Desember 2022 sebesar 160 juta rupiah kepada PT BNI. Nah, ini kita isikan di sini, pilih utang bank, pemberi pinjamannya yaitu PT BNI. Lalu alamatnya di situ di Bengkulu. Oke. Lalu tahun peminjamannya itu 2022 dan jumlah peminjamannya adalah 160 juta rupiah. Oke. Nah, di sini dia akan terisi otomatis di bagian hutang ini ada 160 juta rupiah. Lalu tadi jumlah hartanya itu diperoleh di angka 1.872 juta rupiah. Oke, sudah mengisi bagian harta dan hutang. Selanjutnya kita akan menginput data anggota keluarga atau susunan anggota keluarga. Di sini kita klik aja tambah. Ini kita isi berdasarkan susunan keluarga bagian soal yang ini. Yang pertama adalah Mega. Nicknya kita isikan. Oke. Hubungannya adalah istri. Hubungan dengan WP atau dengan Tuan Vicky. Lalu pekerjaannya adalah PNS. Oke. Untuk keluarga yang kedua adalah Kirana Buana. Kita isi di sini Kirana Buana dengan nicknya.
Oke, di sini berdasarkan info Kirana Buana ini adalah anak kandung. Oke, statusnya atau pekerjaannya yaitu sebagai pelajar. Lalu anggota keluarga yang berikutnya adalah Clara Buana. Clara Buana Clara Buana itu merupakan anak angkat yang statusnya adalah pelajar. Oke, lalu anggota keluarga yang terakhir yaitu Raffi Buana. Dengan nicknya kita isi asal aja. Oke, hubungannya adalah untuk nick ini harus 16 ya, nggak boleh kurang. Hubungannya adalah anak kandung, sama seperti Kirana Buana. Pekerjaannya kita tidak diberitahu berdasarkan informasi, jadi kita strip saja. Nah, kita sudah mengisi data keluarganya ini, maka untuk lampiran 4 ini sudah terisi semua. Kita scroll ke atas lalu kita klik selanjutnya di sini. Oke. Nah, di sini untuk bagian penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, di sini berdasarkan soal yang sudah kita buat tadi, di sini ada Tuan Vicky memenangkan hadiah undian sebuah mobil Toyota. Oke. Jadi kita hitung dulu, nanti kita masukkan ke dalam ini. Hadiah undian nomor 4. Ini kita hitung dulu. Caranya adalah sama dengan, karena ini termasuk hadiah undian, itu kena pajaknya 0,25 dikali dengan harganya yaitu 300 juta. Oke. 75 juta. Nih, kita isi aja ya di sini 75 juta, ini sudah sesuai. Oke. Sampai ke bawah. Nah, ini nanti diisi itu secara otomatis ya. Ini mengenai penghasilan lain-lain. Dan juga ini nanti didapat dari hasil yang PP23 dan PP25. Kita klik lanjut. Nah, untuk daftar jumlah penghasilan bruto tentu saja kita akan mengisi atau menginput datanya dari sini. Peredaran usaha selama 2022. Di sini. Nah, karena di sini terdapat informasi bahwa di bulan Januari dan Februari itu tidak menyetorkan pajak, jadinya dikosongkan saja. Maka nanti ketika kita mengisikan daftar jumlah penghasilan bruto itu kita isikan dari bulan Maret hingga Desember saja. Nah, di sini untuk cara perhitungan PPh yang di store itu kita klik di sini, kita isi sama dengan itu caranya 0,50% yaitu tarifnya dikali dengan omset per bulan. Omset per bulan yang ini di bulan Maret ya tentunya. Kita klik enter, hasilnya adalah 825.000 untuk bulan Maret. Kita tarik aja langsung ke bawah. Oke. Udah sesuai ya. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, kita sudah menghitung PPh yang di store-nya, kita akan menginput datanya satu persatu dari bulan Maret hingga Desember. Caranya adalah kita scroll ke bawah, lalu kita klik tambah di sini. Nah, di sini NPWP-nya itu sesuaikan dengan yang sudah di e-form SPT ini. Oke, masa pajaknya tentu saja kita akan mengisi dari bulan Maret. Untuk alamatnya kita pakai yang ini, yang di soal kita saja.
Karena kalau misalkan NPWP ini tidak sesuai dengan e-form yang di sini, dia tidak akan bisa melanjutkan. Contoh ini nolnya saya buang. Nah, ada informasi NPWP harus 15 digit dan sesuai dengan e-form. Oke. Nah, dia akan merah ya tadi itu kalau misalkan tidak sesuai. Nah, untuk peredaran brutonya kita isi nih, yang bulan Maret sebesar 165 juta rupiah. Oke. Untuk jumlah PPh final yang dibayarkan yaitu sebesar 825.000 rupiah. Oke. Nah, kalau misalkan sudah berubah jadi putih semua tandanya, sudah benar, sudah sesuai. Oke. Lalu lanjut, kita klik tambah di sini. Kita isi NPWP-nya terlebih dahulu ya pokoknya. Nah, untuk masa pajaknya itu tentu saja setelah bulan Maret itu ada April. Nah, untuk peredaran brutonya kita lihat di soal di bulan April. Itu sebesar 435 juta rupiah. Oke. Untuk PPh yang di-store yaitu sebesar 2.175.000 rupiah. Oke. Selanjutnya kita klik tambah lagi. Kita masukkan bulannya yaitu bulan Mei. Oke. Di sini di bulan Mei itu peredaran brutonya atau omsetnya itu sebesar 322 juta rupiah. Oke. Dengan PPh yang di store itu adalah sebesar 1.610.000 rupiah. Oke. Lanjut, klik tambah. Ini untuk bulan Juni. Di bulan Juni omset di bulan Juni itu adalah sebesar 324.500.000 rupiah. Oke. Untuk PPh yang di store adalah sebesar 1.622.500. Oke, lanjut. Klik tambah. Ini adalah bulan Juli. Oke, di bulan Juli itu ada omsetnya yaitu sebesar 310 juta. Oke. Nah, untuk PPh yang di store sebesar 1.550.000 rupiah. Oke, lanjut tambah. Ini masa pajaknya setelah bulan Juli yaitu Agustus. Di bulan Agustus kita lihat sebesar omsetnya yaitu sebesar 295.050.000 rupiah. Oke. PPh yang di store itu adalah sebesar 1.475.250 rupiah. Lanjut, klik tambah. Nah, setelah bulan Agustus itu September. Itu kita klik aja, kita pilih.
jalannya atau alamatnya kita isikan di sini. Oke. Nah, untuk bulan bulan September itu tadi adalah sebesar 281.750.000 rupiah. Oke. Nah, untuk PP yang disetor itu adalah sebesar 1.408.750 rupiah. Oke, kita lanjut. Ini untuk masa pajak bulan Oktober. Oke, kita isi Oktober di sini. Nah, untuk Oktober itu adalah sebesar 341.900.000 rupiah. Oke, dengan PPh yang disetor adalah sebesar 1.709.500 rupiah. Oke, kita tambah lagi. Ini untuk masa pajak bulan November. Oke. Nah, untuk bulan November itu kita lihat sebesar 350 juta rupiah. Oke. Dengan PP yang disetor adalah 1.750.000 rupiah. Selanjutnya ini adalah bulan terakhir, yaitu bulan Desember. Kita scroll di sini bulan Desember. Oke. Di bulan Desember itu sebesar 152.150.000 rupiah. Oke, untuk PPh yang disetor yaitu sebesar 760.750 rupiah. Oke. Nah, di sini sudah kita input data dari peredaran usaha dari bulan Maret hingga Desember. Nah, nanti di sini kita scroll ke bawah, itu akan terisi secara otomatis peredaran bruto yang didapat, yaitu sebesar 2.977.350.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk jumlah PPh final yang dibayar itu adalah sebesar 14.886.750 rupiah. Nah, untuk jumlah PPh final yang dibayar beserta peredaran bruto ini nanti akan terinput di yang sebelumnya. Nah, di bagian paling bawah nih, 2.977.350.000 rupiah. Oh ya. Nah, terus abis itu ini untuk jumlah PPh terutangnya yang tadi 15 juta ya, yang barusan kita isi yang dari peredaran usaha itu 15.187.500 rupiah ditambahkan dengan PPh terutang yang hadiah tadi itu sebesar 75 juta, sehingga totalnya menjadi 90.187.500. Nah, ini nanti dia akan terisi dan terinput secara otomatis atas perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, untuk itu tadi ini udah selesai ya yang peredaran usaha tadi. Kita klik selanjutnya. Nah, ini mengenai daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, berdasarkan soal ini tidak ada di lampiran 2, maka kita skip saja. Nah, mengenai penghasilan neto dalam negeri itu juga nggak ada. Jadi kita skip juga. Oke. Nah, kalau ini mengenai penghasilan neto dalam negeri.
dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini diketahui Bapak Vicky ini tidak memiliki usaha lain, sehingga kita tidak perlu mengisi bagian ini. Lampiran 1 tidak perlu kita isi ya teman-teman. Lalu klik selanjutnya. Oke, sudah terisi semua ya. Nah, itulah tadi pengerjaan dari soal kasus PPh orang pribadi wajib pajak yang bisa kita input datanya ke dalam e-form SPT 1770. Itu tadi beberapa pengisian dari pengerjaan yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, dari pengisian mengenai harta, lalu kewajiban dan susunan anggota keluarga dari Bapak Vicky Buana, lalu ada juga penghasilan peredaran usahanya, lalu ada tadi mengenai informasi mengenai undian atau hadiah undian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Semoga apa yang menjadi dan apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga tugas akhir untuk UAS mata kuliah lab komputer pajak ini bisa sesuai dengan yang saya harapkan hasilnya nanti. Oke. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.